Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kayaknya masih lemes gitu ya. Coba saya tes pakai jargon ya. Instruksinya yaitu ketika saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, 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 semangat. Oke? Ya. Oke, sekarang bisa kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu kalian ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu, yang memimpin doa ya, Bu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan tentang animasi. Materi ini juga berhubungan dengan teori warna sebelumnya. Karena sebagai seorang animator atau editor, agar dapat memahami pemilihan warna pada karakter animasi. Animasi. Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu animasi? Saya, Bu, menggerakkan suatu gambar atau objek yang diam, Bu. Bagus, tepat sekali. Animasi berasal dari kata animation, yang dalam bahasa Inggris artinya to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi, animasi adalah menggerakkan suatu gambar atau objek yang diam. Secara umum, animasi didefinisikan sebagai suatu sekuens gambar yang diekspos pada tenggang waktu yang tertentu, sehingga terciptalah sebuah ilusi gambar yang dapat bergerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 12 prinsip animasi. Nah, untuk prinsip animasi ini pada tahun 1981 melewati buku The Illusion of Life yang diciptakan oleh Disney Animation. Nah, munculnya 12 prinsip ini karena agar dapat menciptakan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan juga tidak membosankan. Untuk prinsip animasi ini diciptakan atas dasar sebagai sifat yang wajib dimiliki oleh para animator dan juga harus dikuasai oleh para animator agar dapat menghidupkan semua karakter animasinya. Nah, untuk 12 prinsip animasi yaitu 1. Squeeze and stretch. Yang kedua, anticipation. Ketiga, staging. Yang keempat, strike ahead and pose to pose. Yang kelima ada follow through and overlapping action. Yang keenam ada show in and show out. Yang ketujuh ada arch. Ke-8 ada secondary action. Yang ke-9 ada theming. Yang ke-10 ada appeal. Yang ke-11 ada exaggeration. Yang ke-12 ada solid drawing. Sebelumnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari masing-masing komponen prinsip tersebut. Untuk yang pertama ada squeeze and stretch. Prinsip yang pertama ini digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuk. Nah, untuk perubahan bentuknya itu terjadi perubahan bentuk sementara, yang mana sebelum akhirnya dapat kembali lagi ke bentuk semula. Beda dengan benda yang permukaannya keras. Ketika menghantam dengan benda yang lain, maka bentuknya akan tetap dan tidak berubah. Contohnya yaitu pada sebuah benda mati, yaitu bola. Bola ketika dilemparkan, maka akan menyentuh sebuah tanah. Bola yang menyentuh tanah tersebut, maka dibuat seolah-olah bola yang semula itu bentuknya sempurna, menjadi sedikit lonjong atau horizontal. Meskipun pada nyatanya bola tersebut berbentuk dengan sebuah bulat yang sempurna. Untuk hal ini,
memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Selanjutnya yaitu antisipasi. Antisipasi merupakan pemberian tanda mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Terlihat dari gambar tersebut, kita sudah bisa menebak pasti apa yang akan dilakukan oleh si Donald Duck. Nah, dia akan berlari. Inilah yang dimaksud dengan antisipasi atau sebagai transisi yang terdiri dari dua mayor, yang mana dalam kasus tersebut terjadinya transisi berdiri dan juga berlari. Sehingga penonton akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si karakter tersebut atau biasa kita sebut dengan ancang-ancang. Selanjutnya yaitu staging. Staging ini merupakan sebuah penampilan di panggung yang mana direktur akan memastikan setiap pergerakan dari penampilan sebuah karakter tersebut agar terlihat bahwa setiap gerakan tersebut ataupun ekspresi tersebut dan mood dari seorang karakter tersebut terlihat jelas dan tidak dapat disalahartikan oleh seorang penonton. Sekalipun gambar tersebut tokoh-tokohnya berupa siluet, tapi kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang sedang karakter tersebut kerjakan. Biasanya seringkali kita hanya perlu mengubah kamera angle saja untuk mendapatkan siluet yang tepat. Walaupun action yang dilakukan itu sama. Kemudian ada straight ahead and pose to pose. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, kemudian dari awal tahap ke tahap. Dilakukan secara urutan dari mulai pertama, keyframe kedua, kemudian sampai dengan keyframe ketiga hingga membentuk suatu karakter yang berjalan atau berlari seperti contoh tersebut. Kemudian yang kedua ada pose to pose. Pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar yang hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval pada antar keyframe tersebut dilanjutkan oleh animator yang lain. Dalam pose to pose, segala pergerakan sudah di-planning terlebih dahulu atau sudah dilakukan rencana terlebih dahulu. Jadi, animator telah menyiapkan gerakan-gerakan utamanya saja yang biasa disebut dengan key pose. Kemudian, setelah semuanya oke, setelah semuanya selesai, maka animator tersebut melanjutkan dengan detail gerakan yang mana diantaranya adalah in between atau masing-masing key pose tersebut. Selanjutnya ada follow through and overlapping action. Untuk prinsip ini merupakan seperti contoh pada kelinci tersebut, yaitu bagian tubuh yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya pada kelinci tersebut, dia melompat, kemudian arah dari telinga kelinci tersebut tetap masih berdiri, kemudian ketika dia bergerak dan bergerak, sehingga hanya yang bergerak adalah sebuah telinga. Prinsip ini merupakan gerakan silang-silang, yang mana serangkaian gambar yang saling mendahului, yaitu dengan overlapping atau pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Kemudian ada slow in and slow out. Slow in and slow out ini merupakan setiap gerakan memiliki percepatan dan juga perlambatan masing-masing yang berbeda. Slow in ini terjadi jika sebuah gerakan dari yang diawali dengan secara lambat kemudian menjadi cepat. Untuk slow out, gerakan yang mana terjadi ketika sebuah gerakan tersebut relatif cepat kemudian melambat. Nah, contohnya yaitu dalam gerakan misalnya kita mengambil gelas. Tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan mengambil gelas tersebut dengan ketika kita menyentuhnya.
Untuk ketika tangan masih jauh dari arah gelas, maka tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati dengan gelas tersebut, maka secara tidak langsung tangan tersebut akan refleks menurunkan kecepatannya. Hal itulah terjadinya perlambatan, atau dalam konteks tersebut biasa kita sebut dengan slow out. Selanjutnya ada arch. Arch ini merupakan animasi yang bergerak secara alami dari gerakan tangan, gerakan mata, dan juga gerakan mulut. Itu akan dilakukan gerakan secara alami sesuai dengan pola atau jalur yang disebut dengan maya atau biasa disebut dengan arch. Nah, untuk semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan juga gerakan bola mata yang terjadi pada contoh tersebut akan dilakukan mengikuti sebuah pola atau kurva yang disebut dengan arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth, yang mana akan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk dengan lengkung. Prinsip ini biasanya digunakan atau diaplikasikan pada saat membuat in-betweening. Nah, dengan pola prinsip arch ini, kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita. Contohnya seperti gambar tersebut, membuat pola kepala sedikit menunduk, kemudian menolehkan, atau membuat gerakan sebuah tangan. Hal tersebut akan menjadikan animasi tersebut terlihat tampak seperti alami. Selanjutnya ada secondary action. Secondary action ini merupakan gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, gerakan-gerakan tambahan yang dimaksud tersebut adalah untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tersebut tampak lebih realistis. Nah, gerakan utamanya yang terjadi untuk gambar tersebut yaitu untuk orang ini adalah gerakan utamanya yang sedang berlari, sedangkan gerakan sekundernya adalah topi santanya yang bergerak tersebut. Jadi, topi itu baru akan mengikuti gerakan tersebut yang akan disebabkan oleh gerakan utamanya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan secondary action. Gerakan sekunder yang mana mengikuti sesuai dengan adanya gerakan utama. Selanjutnya ada timing. Timing ini merupakan prinsip yang sangat penting karena akan menentukan berapa gambar yang akan kita gunakan, berapa waktu yang akan kita kerjakan ketika kita melaksanakan pose to pose atau keyframe per keyframe. Nah, gerakan ini prinsipnya semakin banyak between, semakin juga durasinya semakin lama juga action yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, timing ini dia mempresentasikan persepsi dan juga action yang pas. Nah, timing ini merupakan suatu penentuan waktu untuk berapa kali tahap-tahap kita untuk melakukan action pada karakter animasi tersebut. Selanjutnya ada appeal. Appeal ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa menggunakan prinsip ini untuk mengidentifikasi gaya animasi buatan yang akan digunakan oleh beberapa karakter tertentu. Misalnya, terdapat karakter animasi buatan Jepang. Kita dengan mudah hanya melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney yang mana hanya cukup sekali dengan melihat beberapa saat saja. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi tersebut. Appeal biasa orang animator atau editor menyebutnya dengan ciri khas pada animasi tersebut. Selanjutnya ada exaggeration,
yang mana adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi tersebut. Dari yang bentuknya menampilkan ekspresi yang biasa hingga dia menampilkan ekspresi yang berlebihan atau hiperbola. Untuk exaggeration ini, dia akan melebih-lebihkan ekspresinya. Banyak sih dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, kemudian Doraemon dan sebagainya. Seperti contohnya ketika bola mata Tom yang melompat keluar hingga kaget. Nah, ekspresi tersebutlah yang akan dilebih-lebihkan dan juga dibuat oleh hiperbola. Kemudian muka Donald Duck yang membara ketika marah. Nah, hal tersebut merupakan hiperbola terhadap animasi. Selanjutnya ada solid drawing. Solid drawing ini sebagai dasar utama animasi yang mana untuk memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama untuk animasi klasik. Seorang animator harus memiliki keterpekaan terhadap anatomi, kemudian komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan juga pengamatan, di mana dalam observasi yang harus dilakukan adalah dengan kita menggambar ulang atau menggambar animasi tersebut secara dasar. Oke, biar kalian gak ngantuk dan fokus lagi terhadap pelajaran, main sebentar yuk. Instruksinya yaitu ketika kalian mengeja huruf apa yang cocok pada kolom kotak dengan jawaban yang benar, maka akan terjadi susunan kata. Nah, untuk clue-nya bisa dilihat dari gambar di samping. Oke, saya mulai sekarang ya. Coba tebak, ini kira-kira apa? Oktopus. Betul sekali, tepat. Selanjutnya? Dragon. Betul sekali. Nah, ada satu kali lagi ya. Snake. Ya, bagus sekali. Udah gak ngantuk lagi ya kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis animasi. Untuk jenis-jenis animasi ini yaitu ada 3. Yang mana yang pertama ada stop motion animation. Stop motion animation ini disebut dengan claymation karena pada perkembangannya jenis animasi ini menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Untuk teknik stop motion ini merupakan animasi yang disajikan dalam pengambilan gambar melalui step by step, keyframe by keyframe. Kemudian step by step tersebut akan digabungkan secara keseluruhan hingga menjadi suatu film animasi. Yang kedua ada traditional animation. Traditional animation ini teknik yang digunakan adalah masih menggunakan OHP atau biasa disebut dengan LCD kalau di zaman modern ini. Nah, untuk teknik ini pembuatannya juga hampir sama dengan stop motion, dilakukan dengan tahap per tahap, keyframe per keyframe. Kemudian tahap tersebut akan dilanjutkan dan dilakukan secara keseluruhan dan digabungkan secara keseluruhan agar menjadi film yang bagus dan menarik. Nah, hampir sama dengan stop motion. Bedanya untuk stop motion menggunakan bentuk objek yang asli. Untuk yang traditional animation ini merupakan bentuk dalam gambar digital, yang mana dalam gambar digital tersebut akan dilakukan tahap per tahap. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan dari computer animation. Terlihat dari judulnya yaitu computer animation, yang mana computer animation ini pembuatan dari karakter tersebut menggunakan bantuan komputer. Semua efek dapat dikerjakan dengan komputer tersebut. Nah, dengan komputer ini, maka hal-hal yang awalnya tidak mungkin terjadi atau tidak mudah untuk digambar, maka animasi tersebut akan lebih mudah,
atau lebih mungkin untuk digambar melalui komputer tersebut. Selanjutnya ada contoh animasi. Film animasi dalam stop motion animation ini yaitu ada Chicken Run dan juga Celebrate Deathmatch. Kemudian yang kedua ada traditional animation yaitu Naruto dan juga Pinocchio. Yang ketiga ada computer animation yaitu Monster Inc. dan juga Doraemon. Baiklah anak-anak, kira-kira materi hari ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah memahami materinya ya. Oke, kesimpulan materi ini yaitu animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan suatu gambar objek atau gambar yang awalnya diam. Nah, terdapat 12 prinsip animasi yang juga harus diterapkan oleh seorang animator atau editor, juga jenis-jenis animasi dan film animasi yang dapat kita lihat dalam kehidupan perfilman. Dengan begitu, kita dapat mudah mengenal tentang berbagai materi tentang film animasi. Selanjutnya, saya akan memberikan refleksi kepada kalian, yaitu refleksinya adalah tugas. Tugasnya yaitu tentang materi animasi. Ketentuan tugas akan saya berikan kepada ketua kelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.